Sobat media yang terkasih, jumpa lagi bersama dengan kami di rubrik Kabar Buku Tangan Terbuka Media. Pada 8 Maret, kita semua di seluruh dunia memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day. Nah, Hari Perempuan Internasional ini memang secara rutin diperingati setiap tanggal 8 Maret sebagai upaya seluruh masyarakat di dunia ini untuk bisa merangkul bersama, memberdayakan dan berpartisipasi bersama-sama dengan kaum perempuan, baik itu juga termasuk laki-laki di dalamnya. Kita sama-sama saling memberdayakan dan bisa mengubah dunia ini menjadi lebih baik lagi dengan hal-hal yang terkecil dari yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut data dari UN Women, hanya 63% perempuan di seluruh dunia ini yang bisa mengakses atau yang menggunakan internet. Sesuai dengan tema dari Hari Perempuan Internasional tahun ini adalah Digital Innovation and Technology for Gender Equality. Jadi keterlibatan perempuan menurut UN Women itu hanya 83%, lebih sedikit dibandingkan dengan keterlibatan laki-laki dalam menggunakan media digital atau teknologi digital ini. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Tentu banyak faktor. Kalau kita biarkan hal ini terjadi, maka kaum perempuan akan semakin tertinggal dalam berpartisipasi untuk mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan bersama-sama menelisik tema ini dengan lebih dalam lagi. Tentunya menjadi tema yang sangat menarik karena berkaitan dengan Hari Perempuan Internasional ini, dan juga sangat berkaitan dengan tema yang saat ini kita akan bahas bersama-sama, yang diambil dari buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal kala pandemi. Dan hadir bersama dengan kita Bapak Pendeta Yoel yang juga adalah beliau penulis dari buku ini. Kita akan bersama-sama membahas berkaitan dengan Hari Perempuan Internasional ini. Selamat datang, terima kasih Pak Yoel sudah hadir bersama-sama dengan kami. Ya, Pak Yoel, ini kan kita sama-sama memperingati Hari Perempuan, dan tentunya kalau bicara soal kesetaraan, soal kepedulian terhadap perempuan, itu tidak hanya perempuan saja, tapi juga melibatkan laki-laki, karena namanya kesetaraan pasti ada perempuan, ada laki-laki, dan kita terlibat di dalamnya. Nah, berkaitan dengan apa yang akan kita bahas melalui buku Jujur Melangkah ini, Pak Yoel, tema di dalam buku ini adalah menuntut pengetahuan. Nah, ini kan berkaitan bahwa keterlibatan perempuan, kalau kita boleh sepakati, laki-laki juga di dalamnya kan, kalau dia atau mereka, kita semua ini tidak mau memberdayakan diri dengan menuntut pengetahuan yang tertulis dari Amsal 18 ayat 15 ini, tentunya akan menjadi penghalang juga buat kita kaum perempuan juga untuk maju. Gitu. Nah, sekarang kita akan bersama-sama ini Pak Yoel. Kalau dari buku renungan ini ya, kalau secara keseluruhan itu kan kitab Amsal itu mengupas memang pentingnya belajar atau menuntut pengetahuan ini supaya manusia bisa menemukan hikmat kebijaksanaan. Nah, menurut Bapak, seberapa penting sih menuntut pengetahuan ini menurut Amsal 18 ini? Iya, terima kasih Mbak Yuli. Jadi kalau bicara soal Amsal 18 ayat 15, saya bacakan dulu ya. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Dan yang menarik adalah berkait dengan tema Hari Perempuan Internasional, maka penulis Amsal tidak membedakan laki-laki dan perempuan berkait dengan menuntut pengetahuan.
Dan juga menarik adalah pengetahuan itu sendiri ya memang sesuatu yang apa ya, yang mau nggak mau ya, karena memang orang kan bertumbuh fisiknya, berkembang fisiknya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan fisik itu semestinya dibarengi dengan pertumbuhan dan perkembangan hikmat dan kebijaksanaan. Kita pasti merasa aneh kalau ada orang dewasa usia 25 tahun tapi berpikir, bertindak, bersikap seperti kanak-kanak gitu ya. Dan apa namanya, sehingga menurut saya ya pendidikan itu nggak pandang gender. Pendidikan itu semestinya memang membuat orang apa ya, rindu untuk terus menuntut pengetahuan. Jadi sebenarnya kalau soal menuntut pengetahuan itu kan tidak hanya ini keinginan dari perempuan kan, tapi soal keinginan dari semua. Dan itu hal yang wajar. Yang nggak wajar adalah ketika orang tidak mau belajar gitu ya. Karena itu tadi, ketika usianya tinggi tetapi kebijaksanaannya rendah, orang akan bertanya-tanya. Jadi sebetulnya berpengetahuan, menuntut pengetahuan itu keniscayaan ya, sudah semestinya begitu. Nah, yang menarik lagi nih Pak, dari buku Jujur Melangkah ini, ada poin yang penting ya menurut saya juga. Itu ada dua kata ya, menuntut pengetahuan dan kata menuntut dengan kata haus akan pengetahuan itu. Ya seperti tadi, semua orang bisa, wajar kalau dia punya keinginan untuk menuntut dan haus akan pengetahuan. Itu bagaimana itu? Iya, memang saya sengaja mengutip terjemahan baru dan juga mengutip bahasa Indonesia masa kini. Kalau terjemahan baru pakai istilah menuntut pengetahuan, tetapi kalau bahasa Indonesia masa kini kalimatnya adalah orang berbudi selalu haus akan pengetahuan. Sehingga saya berpikir iya ya, menuntut itu memang sesuatu yang tidak bisa tidak. Karena belajar, orang harus belajar, tidak bisa tidak. Tetapi sebaiknya orang itu haus. Dan saya sendiri mendapatkan kata haus ilmu itu dari Pak Alfred Simanjuntak. Jadi dia katakan setiap orang harus haus ilmu. Dan menurut saya pendidikan itu semestinya mendorong naradidik untuk haus ilmu. Entah laki-laki, entah perempuan. Karena kalau udah haus ilmu, maka dia sendiri ya terus mencari tidak merasa puas begitu ya. Betul. Ya, menarik ini. Jadi haus ilmu, haus pengetahuan gitu. Dan selama kita masih haus, ya katakanlah orang masih bisa menahan lapar. Tapi kalau soal haus, itu kan sulit ya untuk ditahan gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bayangkan kita haus pengetahuan, maka pasti banyak orang akan terus punya keinginan untuk belajar. Kalau kata menuntut tadi lebih. Menuntut berarti kita membuat diri sendiri, disiplin diri untuk untuk melakukan itu. Belajar itu sebetulnya butuh kedisiplinan. Kan ini melelahkan badan, nggak ada belajar itu enak. Tapi kalau pakai istilah haus, maka dia sadar bahwa kalau tidak dilakukan aneh. Ini bukan lapar ya, bukan lapar ilmu, tapi haus ilmu. Haus ilmu itu berarti kritis situasinya dan orang harus dipuaskan gitu ya, dipuaskan. Nah, berkaitan dengan haus pengetahuan ini, tentunya kan tidak semua orang juga memiliki kehausan itu ya Pak. Ada banyak faktor mungkin yang mempengaruhi. Tetapi boleh dikatakan kalau dari dalam diri seseorang sendiri haus, maka faktor yang mempengaruhi yang paling kuat adalah dari dirinya sendiri gitu ya. Nah, tentunya ada penghalangnya. Ini soal kemauan ya, soal hasrat untuk haus itu. Gimana itu Pak? Pada dasarnya orang malas ya. Orang lebih suka leha-leha, orang lebih suka bermain. Walaupun sebenarnya kalau main, jangan main-main gitu ya. Main harus serius gitu ya. Manusia adalah makhluk bermain kan. Homo ludens, manusia adalah makhluk bermain gitu ya.
Nah, menurut saya penting bagi ibu, bagi keluarga, tapi yang paling utama ibu ya. Sehingga anak saya suka mengatakan kepadian itu dibawa dari ibu, bukan dari bapak begitu ya. Tapi buat ibu bisa mendorong anak-anak mereka menjadi haus ilmu. Haus ilmu. Jadi memang manusia pada dasarnya malas. Manusia pada dasarnya bosan. Manusia pada dasarnya ngapain melelahkan badan. Tetapi peran ibu ya mami saya juga lah, selalu menekankan bahwa ya belajar itu meski melelahkan, toh kita akan punya sesuatu nih dengan belajar, gitu kan. Sehingga kita bisa katakan ya boleh lah ini melelahkan badan, tapi mau nggak mau kita perlu terus belajar. Yang saya maksud bukan hanya belajar formal ya. Ketika kita tiap pagi merasa perlu mendisiplinkan diri buat baca koran, sebetulnya itu kita sedang belajar untuk mendapatkan pengetahuan, gitu ya. Dan ketika kita baca koran sebetulnya atau baca buku, kita sedang berdiskusi kan, berdiskusi dengan penulisnya, berdiskusi dengan diri sendiri, berdiskusi dengan lingkungan sekitar. Bahkan ketika berita itu membuat kita terenyuh, ya sebetulnya kita sedang diasah juga tuh budi kita gitu ya, bahwa kita bisa terenyuh, kita bisa peduli gitu ya. Mengasah kepekaan. Ya, kepekaan ya kita. Jadi kalau saya mencatat, menyimak tadi, menarik bahwa manusia itu adalah makhluk bermain. Kalau memang kita bisa menciptakan belajar atau pengetahuan itu sebagai bentuk atau cara kita, ya ini bagian dari saya bermain gitu ya dengan pengetahuan, itu tentu akan lebih menyenangkan mungkin ya Pak ya. Iya, itu persoalannya adalah sekolah kita nggak mengajak ke sana ya. Padahal sebetulnya dalam suasana yang menyenangkan, pembelajaran itu bisa menjadi bukan beban ya. Kan sekarang bagaimana guru menolong para naradidik agar mereka bisa merasa seperti bermain. Dan ketika bermain mereka mendapatkan sesuatu, maka lain kali si anak akan cari ilmu sendiri tuh. Si guru tinggal lepas saja. Pokoknya selama orang haus ilmu, beres begitu. Nah, bagaimana orang haus ilmu? Maka dibuat suasana yang menyenangkan buat para didik. Itu kelihatan yang harus kita kembangkan dalam pendidikan kita, membuat suasana yang menyenangkan. Jadi di rumah juga begitu. Saya sekarang sudah mengubah pertanyaan kepada anak saya yang kedua gitu ya. Ketika bertemu, pertanyaannya bukan sudah belajar belum, jangan. Sudah bermain belum? Nah, kalau sudah bermain, maka sekarang kita belajar misalnya gitu kan. Jadi membuat anak ya senang ya. Sesuatu yang menyenangkan pasti membuat anak nggak merasa bosan. Pasti membuat anak akhirnya ya ini sesuatu yang ada gunanya juga ya gitu. Ya Pak, sedikit kita menghubungkan dengan Hari Perempuan ini tadi ya. Jadi kalau misalnya belajar atau haus pengetahuan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, bolehkah dikatakan bahwa ya dari diri kita yang manusia ini bukan hanya naradidik di sekolah formal, tetapi juga kita semua ini perlu juga mengembangkan ya, melahirkan rasa haus pengetahuan itu, baik itu perempuan maupun laki-laki gitu. Supaya kita juga bisa bisa punya daya saing, bisa nggak ketinggalan, kita bisa bersama-sama mengubah dunia ini menjadi lebih baik gitu ya. Dan pengetahuan itu pada dasarnya akan membuat orang merasa punya percaya diri. Pengetahuan apapun, bisa masak itu membuat orang bisa percaya diri. Mampu menulis buat orang percaya diri. Tahu itu sesuatu yang membuat orang mungkin percaya diri, dan ketika dia tahu bahwa dia punya sesuatu, maka dia akan terus menghauskan dirinya untuk terus terus mencari begitu ya. Ini kita sekarang kembali lagi kepada misi kita di tangan terbuka media ini. Nah, dengan ada moto bangun jiwa via media. Apa menurut Bapak keterkaitan ungkapan ini dengan haus pengetahuan ini tadi? Iya, sebetulnya ketika tangan terbuka media sengaja membuat moto
bangun jiwa via media. Sebetulnya kita diinspirasi oleh W.R. Supratman, lagu kebangsaan Indonesia Raya, kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kami paham bahwa tak hanya badan yang perlu diisi, tetapi jiwa juga perlu diisi, perlu dibangun. Dan jiwa berarti juga akal dan budi. Sehingga ketika dengan moto bangun jiwa via media, sebetulnya kami mengajak sobat media untuk ya bersama-sama lah kita membangun jiwa kita. Karena kalau jiwa kita sudah terbangun, maka persoalan-persoalan negeri ini sedikit banyak mungkin akan terselesaikan gitu kan. Jiwa perlu dibangun. Bahkan kami juga mengajak sobat media untuk ya sudah buatlah konten-konten. Ya seperti sekarang ini kita buat konten, tujuannya adalah agar mengisi jiwa gitu ya. Karena sekali lagi ya Tuhan Yesus berkata juga kan, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari firman. Artinya dari sesuatu yang diilhami oleh Allah sendiri. Iya. Jadi juga membangun jiwa, kemudian jiwa-jiwa yang terbangun itu nanti juga akan mengembangkan juga keinginannya, haus pengetahuan, kemudian menuangkannya dalam konten-konten dan yang menginspirasi, membangun jiwa. Teorinya ketika orang sudah mendapatkan sesuatu yang membangun dirinya, dia akan bagikannya. Itu hal yang wajar ya. Pohon itu kalau nggak berbuah tuh aneh. Aneh sekali. Ada pohon nggak berbuah. Walaupun memang ada pohon yang yang bukan berbunga pasti nggak berbuah. Tapi pohon itu pasti ketika dia tumbuh pasti dia berbuah. Dan kita mengajak sebetulnya via media banyak. Tidak hanya buku, ada media cetak, ada media non cetak, tapi ketika semua orang berlomba-lomba membuat konten yang membangun jiwa, saya rasa Indonesia akan berubah ya, menjadi semakin baik gitu ya. Nggak laki-laki, nggak perempuan, semuanya begitu. Iya, pertanyaan terakhir ini. Iya, boleh. Didiskusikan. Iya, nggak terakhir juga nggak apa-apa. Ya, dari tangan terbuka media ini, kemudian juga yang menulis beberapa buku juga, salah satunya adalah buku Jujur Melangkah, 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi. Barangkali ada himbauan atau ajakan ini kepada sobat media yang menyaksikan tayangan kita pada saat ini. Ya, terima kasih Mbak Yuli. Ya, saudara sekalian, visi Tangan Terbuka Media adalah menjadi lembaga komunikasi yang membaharukan hati, yang mencerdaskan pikiran, dan yang menggerakkan tubuh. Jadi memang hati perlu terus diperbarui, dan pikiran perlu terus dicerdaskan. Dan pada gilirannya hati yang diperbarui, pikiran dicerdaskan itu akan berbuah dalam tindakan gitu ya. Jadi kita tentu berharap ya bahwa semakin banyak orang yang diperbarui hatinya, dicerdaskan pikirannya, dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kasih, keadilan, kebenaran gitu ya. Jadi kalau bicara soal teknologi, bicara soal menuntut pengetahuan, bicara soal laki-laki dan perempuan, ya kita aja di sini Mbak Yuli laki-laki, Mbak Yuli perempuan, saya laki-laki, begitu ya, kita aja sudah setara gitu ya. Jadi kita berharap sih sobat media juga jangan pernah berhenti belajar gitu, terus terbuka. Sebetulnya ketika kita sedang membaca banyak ya, bisa membaca buku, membaca situasi, membaca keadaan, menganalisis. Sebetulnya kita sedang berdiskusi ya dengan diri sendiri, dengan penulis, bahkan dengan Tuhan. Jadi ketika itu kita lakukan dengan serius, dengan berkat Tuhan, kita sedang membangun jiwa kita. Dan saya rasa benar W.R. Supratman, tidak hanya raga yang perlu dibangun, jiwa juga perlu dibangun. Akhirnya ya jangan pernah berhenti belajar. Baik, terima kasih untuk diskusi kita pada saat ini Pak Yoel, dan sangat menginspirasi, sangat membekali kita semua untuk apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Ya, sobat media, kita mungkin tidak bisa mengubah dunia ini dengan besar, dengan tenaga yang besar, tapi setidaknya kita bisa mengubah
dari hal-hal yang sederhana yang ada di dalam kehidupan kita dan dimulai dari diri sendiri. Haus pengetahuan akan membantu kita untuk menemukan hikmat dan kebijaksanaan dari Allah, sehingga kita bisa membangun jiwa kita, kita bisa membuat kesetaraan bersama-sama, baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak kita, keluarga kita semua, untuk kita bisa melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, terima kasih untuk diskusi kita pada hari ini dan kiranya menjadi berkat buat sobat media sekalian, dan kita jumpa di rubrik buku selanjutnya. Saya Sri Yuliana. Saya Yoel Indrasmoro. Kita berjumpa lain waktu. Tuhan memberkati.